adik-adik, selamat datang di ibadah gabungan Pelkat PA dan Pelkat PT. Yeay! Dan di pagi hari ini kita ditemani oleh Kak Hana di sini dan Kak Franky. Iya, dan juga ada kakak-kakak kita, ada Kak Togar, ada Kak Rio, dan ada Kak Ferdi. Iya, adik-adik tahu nggak kenapa kita di sini rame-rame nih? Karena kita nanti ada acara peralihan adik-adik layan dari Pelkat PA dan ke Pelkat PT. Gitu. Nah, adik-adik sebelum memulai IMPA kita dan IHMPT kita atau ibadah gabungan kita ini, gimana kalau kita saat teduh dulu, Kak? Ya. Ya, adik-adik tadi kita sudah saat teduh dan saat ini kita naikkan satu pujian kita untuk membuka ibadah kita di hari ini. Kalau gitu kita naikkan lagu apa, Kak? Lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Sambil berdiri sekali lagi. Lebih semangat lagi. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Iya, adik-adik, kita masuk ke doa pembukaan. Silahkan Kak Franky pimpin kita dalam doa. Ya, adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam surga. Kepadamu terima kasih buat hari ini Tuhan, di mana hari Minggu ini kami berkumpul untuk beribadah Tuhan, yakni dalam peralihan PAPT Tuhan. Berkati kami, berkati juga adik-adik yang berada di rumah, berkati mereka supaya mereka juga dalam keadaan sehat dan begitu juga keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, agar kami juga bisa dapat memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Bapa di surga. Amin. Amin. Nah, kita naikkan lagi satu pujian. Bila Satu pujian lagi. Roh Allah ada. Ya nggak, Kak? Ya, siap. Harus menari seperti Daud ya. Oke. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kak Franky. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, seperti daud menari. Ya adik-adik, sekarang siapkan Alkitabnya, kita mau masuk ke Mazmur Pujian yang nantinya akan dipimpin oleh salah satu adik dari Pelkat PA. Jika ajak untuk teman-teman berdiri dan kita akan membuka Mazmur Pujian dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4. Di bawah perikop nyanyian syukur karena orang Israel tertolong. Untuk pemimpin biduan, nyanyian Mazmur, bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian, katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu, tunduk menjilat kepadamu, seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Demikian pembacaan Mazmur Pujian kita. Dipersilakan teman-teman untuk duduk kembali. Ya, adik-adik, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi, yakni judulnya Sungguh alangkah baiknya. ya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara seiman hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Seperti sanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Ya adik-adik, disiapkan hatinya dan pikirannya karena kita akan mau masuk ke pembacaan firman Tuhan. Disiapkan juga Alkitabnya dan kita masuk ke pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi dan juga kakak layan yang ada. Saatnya kita akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus menuntun kami supaya kami sebagai anak-anak Tuhan mampu mengerti firman-Mu dan menjalankan firman Tuhan dengan baik untuk bagi kehidupan juga banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oh langsung gitu? Oh gitu. Ya bacaan firman pada saat ini, mari disilakan berdiri. Kita membaca firman terambil dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas, dengan singkat. Apabila kamu membacanya,
kamu dapat mengetahui daripadanya. Pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitahukan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yang bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil ini aku telah menjadi pelayanannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pekerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga, dan untuk menyatakan apa isinya, menyelenggarakan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaan-Mu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Anak kekasih, disilakan duduk anak-anak yang kekasih. Saat ini kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan juga oleh Ibu Pendeta saat ini. Firman Tuhan berjudul adalah beritakanlah kebaikan kepada orang lain. Nah, anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya anak-anak pernah melihat pelangi, ya. Pernah melihat pelangi? Ya, kalau habis hujan ada kelihatan pelangi. Nah, kenapa anak-anak pasti senang dong melihat pelangi? Karena pelangi itu tidak terdiri dari satu warna, berbagai macam warna. Ada merah, kuning, hijau, biru, dan juga sebagainya. Nah, itu berarti bahwa anak-anak senang dengan keindahan yang ada. Nah, seperti anak-anak, seperti Ibu Pendeta, seperti kakak layan yang ada, dan semua orang senang dengan berbagai warna yang ada, keindahan yang ada. Tuhan juga senang dengan keindahan yang ada. Itulah sebabnya Tuhan Allah menciptakan dunia ini dengan segala isinya, ya, dengan segala isinya, dengan berbagai macam bentuk, dengan berbagai macam jenis juga yang ada dan warna yang ada. Ya, seperti apa kita bisa melihat di sini? Kita bisa melihat ada Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, tanaman-tanaman dengan jenis-jenis bunga-bunga yang ada, dengan warna-warna yang ada. Ada merah, kuning, dan juga kita bisa lihat warna juga yang jingga atau merah muda. Ya, belum juga kita lihat hewan-hewan yang ada. Kita lihat hewan-hewannya, ya. Ada yang panjang lehernya, ada yang pendek lehernya, seperti itu, ya. Kita lihat berbagai macam. Nah, belum lagi kepada manusia. Kita lihat manusia. Manusia beragam macam yang diciptakan oleh Tuhan. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya keriting, ada yang rambutnya lurus, ada matanya sipit, dan juga ada matanya yang bulat. Ya, seperti itu, ya. Nah, dengan beraneka ragam seperti itu, Tuhan menciptakan agar juga kita bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Semuanya ini adalah milik Tuhan. Anak-anak dan saya, Ibu Pendeta, kakak layang, ini adalah milik Tuhan, ciptaan Tuhan. Termasuk tadi hewan-hewan tumbuhan, semua adalah ciptaan Tuhan. Karena adalah ciptaan Tuhan, milik Tuhan, Tuhan sayang kepada semua ciptaannya, termasuk kepada anak-anak kakak layan dan juga kepada Ibu Pendeta yang ada. Nah, anak-anak yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita bisa lihat bersama dengan
keanekaragaman yang ada, karena tadi Tuhan senang dengan keindahan, dengan berbagai suku yang ada, tapi kita bisa lihat ya keindahan itu akhirnya terjadi juga, kita bisa lihat kerusakan yang ada. Kerusakan yang apa? Karena juga diakibatkan karena dosa ya. Dosa yang ada yang dilakukan oleh manusia. Manusia jatuh di dalam dosa. Namun karena Tuhan tadi sayang kepada ciptaannya, kepada kita semua, makanya Tuhan Allah datang dalam diri Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia yang ada supaya nanti kembali baik, kembali indah ya bersama dengan ciptaan yang ada. Nah, Allah kan sudah datang tadi dalam diri Yesus Kristus ya, menyatakan kebaikan, menyatakan keselamatan supaya tadi yang rusak, kita yang berdosa, yang jahat menjadi baik. Nah, terus ketika keselamatan sudah ada, bagaimana keselamatan ini juga bisa dirasakan, dinikmati oleh semua orang di muka bumi ini. Tentunya ada yang harus menyampaikannya. Siapa yang menyampaikannya? Pastinya orang-orang yang juga menerima Tuhan Allah dalam diri Yesus Kristus keselamatan itu. Salah satunya adalah Rasul Paulus. Dalam pembacaan kita, Rasul Paulus di sini kita tahu bersama adalah orang yang tadi sangat jahat, orang yang berdosa. Namun karena Tuhan Allah sayang kepadanya, Tuhan Yesus sayang kepadanya, akhirnya Rasul Paulus yang tadinya jahat menjadi baik. Dia bersyukur karena dia bisa menjadi orang yang baik. Dia bisa melakukan kebaikan-kebaikan kepada setiap orang. Nah, dari hal itu anak-anak kekasih, Rasul Paulus membagikan kepada setiap orang, bukan hanya orang-orang Yahudi, ada juga orang-orang Yunani, orang-orang Romawi, kepada siapa saja bangsa-bangsa lain. Dia menyampaikan keselamatan, kebaikan Tuhan kepada mereka. Itulah yang diinginkan oleh Rasul Paulus ketika dia menulis suratnya dalam surat Efesus, di jemaat Efesus. Dia menginginkan bahwa Efesus juga harus menyampaikan firman Tuhan, keselamatan yang mereka sudah terima dari Tuhan untuk dibagikan, untuk diberitakan kepada setiap orang siapapun, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kebaikan Tuhan, keselamatan dari Tuhan. Nah, anak-anak yang kekasih, mari kita melihat bersama apa yang harus anak-anak lakukan. Yang anak lakukan, anak-anak juga sama seperti Rasul Paulus, seperti Ibu Pendeta, kepada kakak layan yang ada, anak-anak juga telah menerima keselamatan. Dan berarti ada tugas. Tugasnya adalah apa? Melakukan tadi kebaikan, beritakan kebaikan kepada semua orang. Anak-anak harus menjadi berkat kepada semua orang. Kita lihat gambar seperti ini, contohnya apa? Contohnya tadi menjadi berkat, berbagi kue kepada mereka. Ya kan? Tidak pilih-pilih teman. Ya, kepada siapapun kita berteman, belajar bersama seperti itu. Kalau ada temannya yang juga kecelakaan, jatuh dari sepeda, kita tolong mereka. Ya, tidak lagi seperti ini. Ada anak-anak yang mana anak-anak yang seperti ini suka berkelahi. Ya, ada lagi kita lihat anak-anak yang tidak mau belajar bersama, pilih-pilih teman seperti itu. Ya, nah ini tidak boleh. Oleh karena itu anak-anak yang kekasih, Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak untuk menyalurkan, untuk membawa kebaikan yang adalah keselamatan kepada setiap orang. Ya, jadi anak kekasih, mari dimulai dari di keluarga kepada papa mama, tolong ya apa yang papa mama minta tolong dibantu seperti itu, menyapu lantai, membersihkan tempat tidur dan sebagainya. Begitu juga di sekolah yang ada, bahkan juga di gereja yang ada, supaya mereka juga melihat bahwa memang Allah itu adalah Allah yang baik lewat perilaku kehidupan anak-anak yang ada. Jadi berkat bagi mereka anak kekasih, dan pastinya Tuhan memberkati anak-anak, Bu Pendeta, kakak layan dan kita semua. Amin. Mari anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, Ibu Pendeta mengajak untuk kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak Tuhan yang menyatakan kasih Tuhan untuk berteman kepada siapa saja, baik mereka yang seiman dengan kami maupun yang tidak seiman dengan kami. Bahkan juga kami menolong mereka ketika mereka juga ada dalam kesusahan, termasuk juga orang-orang tua kami yang ada Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, ampuni kami kalau selama ini kami menjadi anak yang bandel, anak yang suka berkelahi, anak yang suka berbohong. Tetapi kami bersyukur lewat firman-Mu kami diingatkan bahwa sebagai anak Tuhan kami harus menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami yang ada, kiranya Tuhan juga memberkati orang tua kami, berikan kesehatan, bahkan berkati juga untuk pekerjaan usaha mereka pada saat ini, supaya mereka dapat bekerja dengan baik dan bisa juga membiayai pendidikan kami yang ada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak layan kami yang ada, yang senantiasa setia melayani Tuhan dengan mengajarkan kami tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati kakak layan kami Tuhan, berikan kesehatan kepada mereka, lindungi mereka, supaya mereka juga tetap melayani kami dengan baik, karena dengan kesehatan perlindungan daripada Tuhan dalam pelayanan dan juga pekerjaan yang ada, dan kehidupan mereka bersama orang tua mereka juga kakak layan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami semua yang ada, di mana pada minggu depan kami juga akan melakukan ibadah-ibadah yang ada. Kiranya Tuhan tuntun kami semuanya. Dan nantinya Tuhan, setelah ibadah ini kami akan masuk di dalam peralihan anak layan, PA, KPT kami yang ada 18 orang. Kiranya Tuhan tuntun kami semuanya, agar kami juga tetap mendapatkan pembinaan pengajar rohani kepada kakak-kakak layan. Dan kami juga berterima kasih kepada kakak layan yang di Pelkat PA dan PT yang sudah mengajar dan juga membimbing kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, dengarkanlah doa kami yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, meresponi firman yang kita baru dengar, kita angkat satu pujian lagi, yakni dengan berjudul Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang jawab yes dan yang lain menjawab ya, pergi dengan goodbye atau dengan dadah. Bahasanya berbeda dan lain ucapannya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita. Dan adik-adik bisa memberikannya lewat orang tua adik-adik. Nanti orang tua adik-adik yang akan membawakannya ke gereja. Nah, untuk mengiringi persembahan kita nyanyikan pujian Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku. Adik-adik bisa memberikan persembahannya kepada orang tua dan bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu bait lagi. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Ya adik-adik, sekarang kita akan membawa persembahan kita dalam doa yang akan dipimpin oleh Kak Hana.
Mari kita satu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah di hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan, persembahan ini dapat berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Dan biarlah persembahan ini nantinya dapat dimanfaatkan dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berada di ujung ibadah kita di IHMPA dan IHMPT gabungan di hari ini. Dan kita naikkan satu pujian lagi sebelum nanti kita masuk ke acara peralihan. Kita naikkan satu pujian apa Kak? Jangan lelah. Yang semangat ya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Dibangun menjadi apa? menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, saatnya kita masuk di dalam doa penutup. Mari kembali kita satu dalam doa anak kasih. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah menyertai ibadah, pelayanan anak, dan persekutuan teruna kami dari awal sampai akhirnya Tuhan. Ada sukacita yang boleh kami rasakan. Kini kami akan kembali, kini kami akan melanjutkan kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan menuntun kami semua supaya apa yang sudah kami dengarkan kami sampaikan dan beritakan kepada teman-teman dan juga kepada sesama kami. Terpujilah Kau Tuhan, dan biarlah arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan hati, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai anak-anak kakalayan dan semuanya, dimulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Dan saat ini kita akan masuk ke acara peralihan. Sebelum kita memasuki acara peralihan, saya akan membacakan naskah peralihan. Naskah serah terima anggota Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna
nomor 20 garis miring Pelkat PA garis miring 8 garis miring 2020. Dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, pada hari ini, Minggu tanggal 9 Agustus 2020, kami yang bertanda tangan di bawah ini, 1. Saudari Elsiana Manton SPD, Ketua Pelkat Pelayanan Anak GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Pelayanan Anak, selanjutnya disebut pihak pertama. Yang kedua, Saudara Peter M. Putra Saragih, Ketua Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Immanuel Bung Karno Mataram, bertindak untuk dan atas nama pengurus Pelkat Persekutuan Teruna, selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan program kerja dan anggaran Pelkat PA tahun 2020-2021 mengenai peralihan anak dari Pelkat Pelayanan Anak ke Pelkat Persekutuan Teruna, pihak pertama setelah mengamati peningkatan pendidikan anak dari SD ke SMP yang telah berusia 12 tahun ke atas atau usia teruna, maka dengan ini menyerahkan sebanyak 18 anak Pelkat Pelayanan Anak yang namanya terlampir kepada pihak kedua untuk peningkatan pembinaannya di Pelkat Persekutuan Teruna. Pihak kedua telah menerima penyerahan 18 orang anak Pelkat Pelayanan Anak dari pihak pertama yang telah berusia teruna untuk menjadi anggota Pelkat Persekutuan Teruna. Demikian naskah serah terima ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh Ketua 3 Pelaksana Harian Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram di hadapan anak-anak pelayan, orang tua serta pengurus dan pelayan Pelkat PA dan Pelkat PT untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Mataram, 9 Agustus 2020. Yang bertanda tangan pihak pertama Elsiana Mantaon SPD selaku Ketua Pelkat PA. Pihak kedua Peter M. Putra Saragih selaku Ketua Pelkat PT. Dan yang mengetahui pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram kepada Ibu Pendeta Marina Nova Elizabeth Prawito Pontewa STH selaku Ketua 3, persilakan. Dan kita lanjutkan acara kita untuk penyerahan secara simbolis pelepasan rompi yang diwakilkan oleh adik klien kita, Mira. Mira ke sebelah sana. Dan adik-adik yang berjumlah 18 orang yang nantinya akan ditampilkan foto-fotonya setelah ini sudah dialihkan ke Pelkat PT dan bisa mengikuti ibadah Pelkat PT di minggu depan.
Ya, saya Ketua KKPA mewakili seluruh pelayan dan kakak layan yang sudah membina adik-adik saya, menyerahkan adik-adik saya yang berjumlah 18 orang untuk dibina di PLKPT. Semoga adik-adik saya yang sudah 18 orang ini yang sudah beranjak ke PT dapat beribadah sama seperti beribadah di pelayan PA, tetap rajin, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan di PLK Pelayanan Taruna. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kakak selaku ketua PLKPT dan mewakili kakak-kakak yang lain mengucapkan selamat datang kepada adik-adik yang dari PA sebanyak 18 orang. Kakak berharap untuk adik-adik tetap semangat dalam beribadah di dalam ibadah PLKPT. Dan mari kita sama-sama bertumbuh, berkembang di dalam PLK Persekutuan Taruna. Shalom teman-teman, saya Wira. Terima kasih kepada kakak layan yang sudah membimbing saya selama saya di PA sehingga saya bisa mengerti tentang ajaran-ajaran Tuhan. Selama saya di PA, saya merasa gembira karena banyaknya teman-teman dan kakak lain yang baik kepada saya. Harapan saya semoga PA kedepannya menjadi lebih baik dan kakak lainnya lebih semangat lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semuanya. Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja yang telah menuntun dengan kasih-Nya sehingga pelaksanaan peralihan anak layan dari PLKPA ke PT telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu juga atas nama Majelis Jemaat GPIB Immanuel Bung Karno Mataram mengucapkan terima kasih kepada kakak layan pelayan anak yang telah memberikan pengajaran pembinaan rohani kepada anak layan PA yang ada. Kiranya kakak layan semakin diberkati, terus melayani dengan sabar dan tekun dan melakukan pelayanan selanjutnya. Dan untuk kakak layan di PLKPT selamat menerima menyambut anak-anak 18 orang ini, melakukan pengajaran pembinaan rohani selanjutnya dengan tekun dan sabar, dan kiranya Tuhan juga memberkati. Dan juga untuk anak-anak sekalian, termasuk 18 orang anak ini terus beribadah dalam ibadah minggu yang ada secara online dengan tekun juga, dan juga untuk orang tua tetap juga mendorong mendampingi anak-anak karena mereka juga dapat mendapatkan pembinaan rohani tentang kasih Kristus. Selamat terus berjuang melayani dan mengikuti ibadah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.